Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Kartini. Semangat belajar. Adik-adik, sudah siap belajar kan? Adik-adik, sebelum belajar jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran yang kita lakukan semakin bermanfaat. Adik-adik, pada video ini Kakak mempunyai cerita tentang hutan yang merupakan paru-paru dunia. Pada cerita ini ada Dayu dan teman-teman yang melakukan karya wisata ke Kebun Raya Bogor. Nah, adik-adik, mari kita lihat langsung ceritanya. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Petugas berkata, "Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari." Mendengar penjelasan dari petugas, Siti mengajukan pertanyaan. "Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa," kata Siti. Lalu, kakak petugas menjelaskan kembali. "Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang." Nah, adik-adik, begitulah percakapan antara petugas Kebun Raya Bogor dan Dayu dan teman-teman. Mereka membicarakan tentang kebersihan Kebun Raya Bogor. Walaupun di Kebun Raya Bogor ini tidak ada orang atau hanya pohon-pohonan, tetapi tetap harus dibersihkan setiap hari. Karena hutan atau Kebun Raya Bogor ini harus tetap asri dan indah dipandang. Jika banyak sampah berserakan, maka hutannya atau Kebun Raya Bogor ini menjadi tidak indah dipandang. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Jika hutan rusak, lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Nah, adik-adik, perhatikan, jika kita menebang pohon, maka air hujan tidak akan bisa terserap oleh tanah karena tidak ada akar yang menyerap air, sehingga akan membuat banjir dan longsor. Maka dari itu kita harus merawat hutan dan tidak boleh menebang pohon-pohon yang ada di hutan. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara yang segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan menjadi sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Nah, adik-adik, kalian pernah tidak pergi ke hutan atau pergi ke tempat yang ada banyak pohonnya? Nah, pasti di situ rasanya udaranya sangat segar ya adik-adik. Berbeda jika kita pergi ke jalan raya. Kita akan menghirup udara yang tidak segar terkena polusi dari asap kendaraan bermotor, kemudian pabrik-pabrik, dan lain sebagainya yang merupakan polusi yang menyebabkan udara menjadi kotor. Nah, adik-adik, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Karena tanpa hutan, dunia ini tidak akan memiliki udara yang segar. Nah, adik-adik, setelah melihat cerita tadi, ada beberapa kosakata baru yang kita pelajari. Mari kita lihat kosakata dan maknanya ya. Yang pertama ada karya wisata.
kemudian tanaman hias, kemudian ada hutan lindung. Nah, kakak sudah menyiapkan makna-makna dari kosakata yang ada di samping. Ini dia maknanya. Seperti biasa adik-adik, kita akan menghubungkan kosakata dengan maknanya yang sesuai ya. Yang pertama adalah karya wisata. Arti dari karya wisata adalah ini dia. Arti dari karya wisata adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Seperti yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman tadi ya. Dayu dan teman-teman pergi ke Kebun Raya Bogor untuk mendapatkan pengetahuan tentang Kebun Raya Bogor dan kebersihan Kebun Raya Bogor. Kemudian ada tanaman hias. Tanaman hias ini artinya adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan. Banyak sekali jenis tanaman hias ini, seperti tanaman bunga-bunga yang ada di rumah kita yang dijadikan sebagai hiasan. Nah, kemudian yang terakhir adalah hutan lindung. Hutan lindung ini ya tentu saja artinya adalah kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, adik-adik, Kebun Raya Bogor itu termasuk hutan lindung. Karena kawasan itu merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Banyak daun kering berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Daun-daun kering itu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Nah, contohnya seperti ini adik-adik, gambar pemandangan dengan memanfaatkan daun dan biji-bijian. Kemudian ada juga gambar beruang dengan memanfaatkan biji-bijian dan daun. Nah, ini juga ada gambar ikan dengan memanfaatkan dedaunan. Jadi, dedaunan ini bisa kita manfaatkan sebagai hiasan. Nah, adik-adik, mari kita lihat alat dan bahan untuk membuat hiasan seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Yang pertama, ada gunting atau pisau cutter. Kemudian, pensil, kertas, lem, dan daun kering, misalnya daun nangka, daun jambu biji, atau daun lain yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, adik-adik, sebelumnya adik-adik sudah pernah membuat hiasan dengan memanfaatkan daun kering seperti ini. Mari kita ingat lagi cara membuat hiasan dari daun kering ya. Yang pertama, buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Yang kedua, gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Misalnya, kalian membuat gambar ikan, maka bentuk daun yang digunting menyesuaikan dengan gambar ikan ya adik-adik. Kemudian, tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem. Nah, atur dengan rapi susunan daun agar terlihat dengan rapi. Setelah rapi, hiasan siap dipajang. Nah, mudah kan adik-adik? Kalian pasti masih ingat cara membuatnya. Amati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut ini. Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga berbentuk balok. Nah, ini dia vas bunganya. Bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, ini bentuknya adalah balok. Balok merupakan bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Adik-adik masih ingat kan berapa banyak rusuk, sisi, dan sudut pada balok? Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Yang pertama adalah kita cari jumlah rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah rusuknya adalah 12. Nah, sekarang kita cari jumlah sisinya. Yang pertama sisi alas bawah, 1. Kemudian atas. Kemudian sisi belakang. Kemudian sisi depan. Kemudian sisi samping kiri. Dan sisi samping kanan. Jadi jumlah semua sisinya adalah 6. Selanjutnya jumlah titik sudut. Kita lihat dulu ya titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah titik sudutnya adalah 8.
Nah, berarti adik-adik, balok ini memiliki jumlah rusuk 12, jumlah sisi 6, dan jumlah titik sudut 8. Selain balok, ada lagi bangun ruang yang lain. Nah, sekarang kita hitung ya. Jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang yang ini. Pertama adalah jumlah rusuknya dulu. Kita hitung ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah rusuknya adalah 6. Kemudian kita lihat jumlah sisinya. Alas bawah, alas depan, dan masih ada alas samping kiri dan kanan. Berarti jumlahnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita lihat jumlah titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Jumlah titik sudutnya juga 4. Nah, mudah sekali kan adik-adik? Kalian juga bisa berlatih supaya lebih paham. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.